Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada perkuliahan Mula Kapita Selekta. Kami dari kelompok aborsi yang terdiri dari Teresia Widya, Francisca Amelia, dan Nana Sofia. Pada pagi hari ini akan mendiskusikan mengenai aborsi. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai aborsi. Apa itu aborsi? Seringkali kita sering mendengar mengenai aborsi. Apa sih sebenarnya aborsi itu? Dan bagaimana bisa terjadi? Dan apakah dampak-dampak yang dapat kita terima ketika kita melakukan aborsi? Apa dampak material dan non-moralnya? Dan bagaimana saja pandangan masyarakat dan gereja, terlebih negara terhadap aborsi yang sekarang marak terjadi dalam masyarakat kita. Aborsi adalah peniadaan buah kandungan yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Peniadaan dalam konteks ini dilukiskan sebagai pembunuhan, pematian, atau pemutusan hidup manusiawi sebelum kelahirannya. Sebab buah kandungan itu adalah makhluk hidup. Istilah aborsi disebut juga dengan istilah abortus provosantus. Abortus provosantus adalah pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang diinginkannya. Secara sosiologis, umumnya aborsi muncul karena adanya ketidaksiapan seorang ibu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya setelah bersenggama baik di dalam maupun di luar perkawinan. Buah kandungan tidak diinginkan yang mereka tutupi itu, mereka takut mengalami aib dan penolakan dari keluarga. Status anak bakal dilahirkan tidak jelas karena perempuan yang mengandungnya belum berkeluarga. Dan mereka takut kalau anak yang dilahirkan akan dicap sebagai anak haram. Dalam aborsi terdapat dua aliran yang seringkali mendebatkan soal aborsi di dalam masyarakat dunia. Dua aliran ini adalah teori pro-choice dan pro-life. Apa sih sebenarnya teori pro-choice dan pro-life ini? Perbedaan pandangan ini yang menyebabkan timbulnya dua aliran yang memperdebatkan masalah aborsi. Menurut Kapertens dalam jurnal Rika Susanti 2016 halaman 26, gerakan pro-life menekankan hak janin untuk hidup. Dan bagi mereka mengaborsi janin sama dengan membunuh atau murder. Lalu gerakan pro-choice mengedepankan pilihan si perempuan yang mau melanjutkan kehamilannya atau mengakhirinya dengan cara aborsi. Pendapat mereka, perempuan mempunyai hak atas tubuhnya dan dirinya sendiri, jadi dia berhak untuk memilih antara dua kemungkinan itu, sedangkan orang lain tidak boleh mengikuti urusan perempuan tersebut atas tubuhnya atau tidak boleh ikut campur atas dirinya dan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Jadi perlu kita ingat jika pro-life adalah aliran yang mendukung gerakan kehidupan janin atau sang bayi. Karena kehidupan adalah moral yang dapat kita laksanakan bersama. Sedangkan pro-choice mengedepankan hak ibu untuk memiliki pilihan, entah itu menggugurkan atau ingin mempertahankan kandungan yang telah dikandungnya.
Selanjutnya adalah macam-macam jenis aborsi. Macam-macam jenis aborsi terbagi menjadi 3, yakni aborsi spontan, aborsi buatan, dan aborsi terapeutik. Aborsi spontan adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu yang berlangsung tanpa tindakan atau tanpa disengaja. Abortus spontan dapat terjadi berulang kali dan disebut juga abortus habitualis, yaitu abortus spontan yang terjadi 3 kali atau lebih sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Abortus yang terjadi dapat juga disertai dengan gejala infeksi yang disebut juga abortus septik. Lalu abortus buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu akibat tindakan yang disengaja. Lalu selanjutnya adalah abortus terapeutik. Abortus terapeutik buatan yang dilakukan pada kehamilan sebelum 20 minggu atas tindakan indikasi medis. Abortus terapeutik adalah abortus buatan yang disebut juga indikasi tindakan medis dilakukan kurang dari 12 minggu atas pertimbangan atau indikasi kesehatan wanita, di mana bila kehamilan itu dilanjutkan akan membahayakan dirinya. Misalnya pada wanita yang berpenyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Dan dapat juga dilakukan atas pertimbangan atau indikasi kelainan pada janin yang begitu berat. Abortus spontan dapat disebabkan oleh kurangnya hormon progesteron, kelainan kromosom, infeksi chlamydia atau misoplasma, gangguan endokrin atau hormon hipotiroidisme, dan diabetes mellitus. Lalu dapat terjadi karena oksidan, yakni penggunaan rokok, alkohol, radiasi, dan toksin yang terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam abortus spontan. Apa saja macamnya? Yang pertama, abortus iminen. Dapat dilihat di gambar bahwa kandungannya masih baik dan janinnya juga masih baik. Nah, abortus iminen ini adalah ancaman terjadinya abortus ditandai pendarahan per vagina. Ostium uteri masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Abortus iminen merupakan abortus yang mengancam. Seringkali terjadi pendarahan pada awal kehamilan, dapat dimungkinkan terjadi abortus iminen. Abortus iminen ini dapat disertai nyeri akibat kram pada abdomen bawah atau nyeri pada punggung bawah, tetapi umumnya tidak disertai nyeri. Abortus iminen ditandai dengan adanya bercak darah dan serviks yang menutup. Pentalaksanaannya dilakukan dengan istirahat, mencegah stres dan menghindari organisme. Yang kedua adalah abortus insipient. Di dalam gambar ini juga terlihat bahwa janinnya terbalik. Nah, apa itu abortus insipient? Abortus insipient adalah abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks telah mendatar. Ostium uteri telah membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kavum uteri dan dalam proses pengeluaran. Ciri-cirinya, pendarahan per vaginam dengan kontraksi makin lama makin kuat dan makin sering. Serviks sudah terbuka. Abortus insipient merupakan abortus spontan yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi ketika ada pembukaan serviks.
atau pencegahan selaput ketuban disertai pendarahan dan nyeri pada abdomen bawah dan punggung. Tidak disertai dengan pengeluaran hasil konsepsi. Selanjutnya adalah abortus incompletus. Dapat dilihat dalam gambar juga bahwa belum ada janin dan sudah terjadi pendarahan. Abortus incompletus adalah peristiwa pengeluaran sebagian hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Berat janin kurang 500 gram. Abortus incompletus adalah abortus spontan yang terjadi di mana terdapat pengeluaran sebagian hasil konsepsi. Apabila pengeluaran hasil konsepsi telah terjadi seluruhnya, maka disebut dengan abortus completus. Pelaksanaannya adalah konsultasi dengan dokter untuk terminasi kehamilan atau pada abortus insipient dan abortus incompletus. Ciri-cirinya yaitu pendarahan pervaginam yang banyak, disertai kontraksi, serviks terbuka, sebagian jaringan konsepsi keluar. Penanganannya, optimalisasi keadaan umum dan tanda vital ibu atau pendarahan banyak dapat menyebabkan shock. Pengeluaran seluruh jaringan konsepsi dengan eksplorasi digital dan bila perlu dilakukan kuretase. Selanjutnya, abortus completus. Dapat dilihat dalam gambar bahwa abortus completus ini adalah pengecilan pada rahimnya. Abortus completus adalah peristiwa pengeluaran lengkap seluruh jaringan hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Berat janin kurang 500 gram. Pada abortus completus, biasanya tidak diperlukan tindakan. Pengawasan yang dapat dilakukan bijan adalah dengan evaluasi jumlah pendarahan dan hasil konsepsi yang keluar, serta pengukuran suhu tubuh ibu yang dievaluasi setiap 4 jam. Apabila suhu tubuh melebihi 380 Celcius, perlu diwaspadai terjadinya infeksi. Nah, ciri-cirinya pendarahan pervaginam yang banyak, kontraksi uterus, serviks sudah menutup, keluar jaringan hasil konsepsi, tidak ada sisa jaringan di dalam uterus. Penanganannya, optimalisasi keadaan umum dan tanda vital ibu. Selanjutnya, abortus habitualis. Di sini, abortus habitualis adalah kejadian abortus berulang pada 3 kehamilan atau lebih berturut-turut. Abortus habitualis umumnya disebabkan karena kelainan anatomik uterus atau mioma, septum, cervix, inkompeten, dan lain-lain, atau kelainan faktor-faktor imunologi. Pada kasus abortus habitualis perlu dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat ada atau tidaknya kelainan anatomi. Selain itu, juga perlu dilakukan rangkaian pemeriksaan faktor-faktor hormonal atau imunologi atau kromosom. Nah, berikutnya misset abortion. Misset abortion adalah embrio atau fetus meninggal dalam kandungan dan masih tertahan dalam kandungan. Biasanya didahului tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang spontan atau menghilang setelah pengobatan. Pada abortus jenis ini, janin telah meninggal, tetapi hasil konsepsi masih berada di dalam rahim ibu selama beberapa jangka waktu tertentu, atau 2 minggu atau lebih. Karena mungkin tidak terjadi pendarahan, OUE masih tertutup dan abortus spontan tidak terjadi. Selanjutnya, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar rahim merupakan salah satu dari sedikit kasus dimungkinkannya kematian embrio yang tak terelakkan, karena kasus ini dikategorikan sebagai aborsi tidak langsung. Nah,
Pandangan ini juga dikemukakan pada tahun 1953 oleh Paus Pius ke-12 dalam suatu sambutan kepada Asosiasi Urologi Italia. Penggunaan metotrexat dan salpingektomi masih menjadi kontroversi dalam kalangan medis Katolik, dan gereja belum mengambil suatu sikap resmi atas tindakan-tindakan itu. Asosiasi Kesehatan Katolik di Amerika Serikat yang mengeluarkan pedoman bagi semua sistem kesehatan dan rumah sakit Katolik di sana mengizinkan penggunaan kedua prosedur tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat, ini merupakan gambar dari kehamilan normal dan kehamilan ektopik. Bisa teman-teman bedakan sendiri seperti apa yang kehamilan normal dan seperti apa kehamilan ektopik. Bisa dilihat. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari aborsi. Ada yang kakinya terpotong, ada yang belum utuh, ada yang badannya terkena gunting. Nah, ada yang oleh aborsi karena obat. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana jenis dari aborsi. Nah, ada yang masih berbentuk darah, ada yang sudah manusia. Bisa teman-teman lihat sendiri gambar-gambar atau pelaku dari aborsi ini. Nah, ini gambar yang kedua, di mana masih ada bercakan darah. Itu belum menjadi manusia. Ada yang matanya sudah ada tapi badannya belum utuh, dan ada yang terpotong-potong badannya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya bentuk gambar atau bentuk dari aborsi tersebut. Nah, silahkan teman-teman lihat bagaimana bentuk-bentuk dari perlakuan manusia untuk menggugurkan kandungannya. Ini merupakan manusia yang tidak berdosa. Ini merupakan kesalahan orang tua ya. Nah, selanjutnya, resiko dari aborsi. Apa saja resikonya? Aborsi memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seorang melakukan aborsi, ia tidak merasa apa-apa dan langsung boleh pulang. Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi. Selanjutnya, resiko dari aborsi yaitu keselamatan dan kesehatan fisiknya. Yang pertama adalah kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Kemudian adanya kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita, rahim yang sobek atau uterine perforation, kerusakan leher rahim atau cervical laceration yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Kemudian kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Kemudian kematian mendadak karena pendarahan yang hebat, yaitu menjadikan mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi. Kanker leher rahim atau cervical cancer, kanker indung telur atau ovarian cancer, kanker payudara atau karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita. Nah, resiko kesehatan mentalnya meliputi apa saja? Yang pertama adalah kehilangan harga diri sebanyak 25% yang terjadi, yaitu yang paling banyak. Kemudian 16%-nya adalah biasanya orang itu berteriak histeris karena tidak sanggup
menerima kenyataan yang ada, kemudian mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ikut melakukan bunuh diri atau ingin melakukannya agar ia tidak dihina, tidak bisa menikmati hubungan seksual lagi, dan mulai menggunakan obat-obat terlarang. Selanjutnya adalah mengenai konsistensi pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas hendaknya dilakukan sejak dini, sehingga anak-anak dapat mengetahui masa tumbuh kembangnya dengan pantauan orang tua. Konsistensi dapat juga dilaksanakan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat secara teratur dan berkala. Berbagai alasan dikemukakan untuk pembenaran atas alasan ini, semisal adalah alasan kemanusiaan. Namun, para dokter pelaku aborsi selalu menolak bila dikatakan aborsi dilakukan bermotif finansial. Tetapi pada kenyataannya, para dokter tergiur akan bayaran yang tinggi dari para calon ibu yang tidak menginginkan kandungannya atau bayinya. Dalam Kesehatan pasal 15 ayat 1 dan 2, dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. Dalam UU Kesehatan mengatasi soal masalah dan kehamilan akibat perkosaan, akibat hubungan atau akibat kehamilan yang diketahui bahwa janin yang dikandung tersebut mempunyai cacat atau bawaan yang berat. Jadi, dalam konsistensi pendidikan seksualitas ini, perlunya keluarga atau orang tua melakukan tindakan penanaman moralitas sejak dini kepada putra-putri mereka, atau bimbingan kepada putra-putri mereka atau anak kita. Karena itu bukan hal yang tabu. Seksualitas bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan. Kita harus mengajari anak untuk lebih mengerti tentang batasan dan norma-norma yang ada. Jangan sampai anak justru tahu dengan sendirinya mengenai seksualitas, sehingga anak itu tidak mendapatkan bimbingan dan tidak terarah atas tindakan yang telah dia lakukan pada saat anak itu membutuhkan bimbingan. Dan ada tahapannya. Jadi, segala sesuatu yang akan direncanakan dalam pendidikan keluarga secara terstruktur dapat dibuat oleh keluarga itu untuk membimbing anak mereka menjadi lebih baik lagi dan memberikan pedoman atau pegangan agar anak tersebut tidak secara diam-diam mengetahui hal tersebut, tapi dari dalam keluarga sendiri memperoleh pembelajaran tentang seksualitas. Sekarang kita lanjutkan mengenai pandangan negara terhadap aborsi. Pandangan negara terhadap aborsi terbagi menjadi 3, yakni pandangan hukum UUD mengenai aborsi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, dan pandangan internasional mengenai aborsi. Jadi, pandangan hukum UUD mengenai aborsi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia menetapkan bahwa aborsi langsung atau tidak langsung adalah sebuah kejahatan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah abortus provocantus criminal. Jadi perlu kita tahu, aborsi merupakan hukuman terlarang yang ada di dalam negara Indonesia, yakni tidak menghargai martabat manusia, dan siapapun yang telah melakukan itu akan terkena sanksi pidana atau hukuman. Entah itu ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, orang-orang yang melakukan atau mendukung terlaksananya aborsi tersebut
juga dapat menerima tindakan hukuman mengenai aborsi. Jadi akan terkena sanksi pidana. Dalam Permen Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dikatakan bahwa di Indonesia sendiri saat ini ada aturan yang memperbolehkan tindakan aborsi dengan syarat-syarat tertentu, terlebih bagi wanita yang mengalami sanksi atau sedang dilanda masalah yakni korban pemerkosaan. Dari masalah tersebut, wanita dapat mengajukan syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat khusus untuk melakukan tindakan aborsi seperti kemauan ibu itu sendiri, kemauan dari suami, atau kemauan dari orang yang telah mengandungnya, atau dari pihak psikologisnya sendiri memperbolehkan bahwa ibu harus menggugurkan kandungannya, lalu dari psikiater juga mendapatkan bimbingan tertentu. Itu boleh. Dan dalam pasal 73, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan yakni sebelum kehamilan berusia 6 minggu dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Lalu persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan izin suami atau keluarga dan kecuali korban pemerkosaan, lalu penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Dalam peraturan undang-undang sendiri, hukuman yang dapat dilimpahkan kepada para pelaku aborsi bisa terjadi sangat banyak, yakni hukuman paling lama sekitar 15 tahun dan hukuman paling cepat bisa terjadi hingga 5 tahun. Dan itu berlaku bagi semuanya, terlebih para dokter atau bidan ataupun tenaga kesehatan yang dapat terancam izin kerja atau izin dalam berpraktek dalam dunia kesehatan. Selanjutnya adalah pandangan internasional mengenai aborsi. Ada 3. Yang pertama pandangan konservatif, yang kedua pandangan moderat, dan yang ketiga adalah pandangan liberal. Pandangan konservatif adalah pandangan abortus secara moral, dan dalam situasi apapun abortus tidak boleh dilakukan, termasuk dengan alasan penyelamatan, misalnya bila kehamilan dilanjutkan akan menyebabkan ibu meninggal dunia. Kemudian adalah pandangan moderat. Pandangan moderat ini merupakan suatu prima facie, kesalahan moral dan hambatan penentangan abortus dapat diabaikan dengan pertimbangan moral yang kuat. Abortus dapat dilakukan selama tahap persentase atau sebelum fetus mempunyai kemampuan merasakannya. Contohnya, abortus dapat dilakukan bila kehamilan merupakan hasil pemerkosaan atau kegagalan kontrasepsi. Yang ketiga adalah pandangan liberal. Pandangan liberal menyatakan bahwa abortus secara moral diperbolehkan atas dasar permintaan. Secara umum, pandangan ini menganggap bahwa fetus belum menjadi manusia. Fetus hanyalah sekelompok sel yang menempel dinding rahim wanita. Menurut pandangan ini, secara genetik fetus dapat dianggap sebagai bakal manusia, tetapi secara formal fetus bukanlah manusia. Dapat kita lihat saat ini banyak sekali jurnal atau artikel yang membahas mengenai aborsi, yakni pro kontra aborsi lintas agama dari berbagai negara. Bagaimana sih aborsi ini? Legal atau tidak legal? Lalu ada aborsi antar kota dalam provinsi. Berapa persen yang telah kita lihat bersama atau jumlah bayi yang tidak berdosa dibunuh oleh sang ibu. Lalu polemik pasal aborsi. Lalu ada juga perempuan korban, kenapa dipidanakan?
Lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang melemah akibat adanya pasal aborsi tersebut. Lalu RKUHP yang lebih menguntungkan si ibu daripada si bayi. Lalu pasal kontroversial RUU KUHP dan fakta seputar aborsi, apa itu aborsi dan resikonya. Jadi banyak sekali pro kontra di luar sana yang beranggapan bahwa RKUHP yang baru, yakni Peraturan Menteri 2016 itu sungguh melemahkan hak si bayi atau hak martabat manusia, karena semua dilihat dari sudut pandang ibu yang bisa mengalami stres atau gangguan jiwa. Jadi lebih condong terhadap aliran atau pro-choice, yakni pilihan si ibu. Sedangkan di dalam masyarakat kita sendiri, orang bangsa Indonesia selalu menjunjung martabat manusia, terlebih martabat kehidupan untuk bisa kita jaga bersama-sama. Selanjutnya adalah pandangan gereja terhadap aborsi. Pandangan gereja terhadap aborsi. Gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga keagamaan yang dengan lantang menentang aborsi. Untuk Gereja Katolik, aborsi adalah pembunuhan atas manusia tak berdosa dan yang dalam dirinya tak bisa membela diri. Maka sangat jelas bahwa Gereja Katolik mengerti tindakan mengaborsi bukanlah hak asasi, melainkan sebaliknya, yakni kejahatan asasi. Jadi, tradisi Gereja Katolik dari dahulu hingga saat ini tetap teguh pada pendiriannya, yaitu menolak tindakan aborsi, entah dalam berbagai cara apapun dan alasan apapun, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Itu adalah kejahatan asasi yang melanggar atau mengurangi hati nurani kita sebagai manusia untuk menolak adanya kehidupan baru di tengah kehidupan kita saat ini. Jadi Gereja Katolik sungguh-sungguh tetap berpegang teguh dan kekeh dalam ajarannya, yakni sungguh menolak aborsi atas kegiatan apapun dan atas alasan apapun. Gereja Katolik menentang aborsi. Selanjutnya, pandangan gereja terhadap aborsi. Dari dasar Alkitabiah, Kitab Keluaran 21 ayat 22 sampai 25, dikatakan mengenai aborsi, yakni apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuh kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapatkan kecelakaan dan membawa maut, maka pastilah ia didenda dan dikenakan suaminya perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayar dengan apa yang telah dikehendaki suaminya. Jadi dalam Kitab Keluaran 21 ayat 22 sampai 25 ini menekankan bahwa kita ketika melakukan tindakan aborsi, hanya dengan uang kita tidak merasa berdosa lagi. Hanya dengan membayar saja kita sudah bisa terlepas dari hukuman tersebut. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam prinsip lex talionis, yaitu hukum yang mengatakan dalam tradisi Yahudi mengenai hukum pembalasan, yakni nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti nyawa. Ketika kita melakukan aborsi dan melakukan pembunuhan, itu adalah hukumannya adalah hukuman pembalasan, yakni kita juga harus mengalami hal tersebut, yakni nyawa ganti nyawa. Jadi ketika kita membunuh, itu juga harus ada yang akan terbunuh di antara kita. Jadi prinsip lex talionis adalah hukum pembalasan, yakni hukum yang membebaskan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita bersalah ya kita harus dihukum. Tapi kalau kita keluaran itu, ketika kita sudah membayar, kita akan terlepas dari biaya atau kita akan terlepas dari hukuman tersebut. Lalu kita berlanjut dalam ajaran gereja.
Dari abad pertengahan hingga saat ini, gereja tetap menolak tindakan aborsi. Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa gereja dari awal sampai saat ini, dari abad pertengahan hingga saat ini, di era milenial ini, gereja sungguh-sungguh tetap pada pendiriannya, yakni menentang tindakan aborsi, apapun itu bentuknya. Jadi, bagi gereja adalah yang terpenting adalah martabat manusia, karena kita diciptakan seturut gambar Allah. Lalu selanjutnya adalah magisterium gereja. Kitab hukum kanonik kanon 1398 yang mengatakan bahwa dalam kitab hukum tersebut, kita yang melakukan aborsi akan langsung secara otomatis mendapatkan ekskomunikasi, yakni ekskomunikasi adalah sanksi pidana yang dilakukan umat Katolik yang melakukan hak atau tindakan yang menolak adanya kehidupan baru. Lalu, Katekismus Gereja Katolik 227 ayat 13. 2273 menekankan bahwa pada saat suatu hukuman positif merampas satu kategori manusia dari perlindungan yang sepatutnya diberikan kepada mereka oleh undang-undang sipil negara yang menyangkal kesetaraan semua orang di hadapan hukum. Dan semua yang melakukan tindakan menggugurkan atau menghilangkan nyawa akan juga terkena ekskomunikasi, karena itu melanggar hak sang anak. Jadi, sejak dini anak sudah mendapatkan perlindungan dari gereja mengenai kehidupannya. Lalu selanjutnya dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Salah satu dokumen resmi yang paling penting di masa gereja modern yang mengutuk aborsi ialah Konstitusi Pastoral, yakni Gaudium et Spes, yang diumumkan secara resmi pada tanggal 7 Desember 1965. Di situ dikatakan, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang mana juga penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, bunuh diri yang disengaja, dan apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti pemenggalan anggota badan, siksaan dan timpaan pada jiwa dan raga, dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, semua itu akan terkena ekskomunikasi secara otomatis dan langsung mendapatkan penalti Frendae Certainte. Dan ketika kita melakukan pertobatan, itu hanya Bapak Uskup saja yang boleh menerimakan, atau Bapak Uskup saja yang boleh memberikan pengampunan kepada para pelaku aborsi, yaitu Uskup Eparkial. Untuk Romo, tidak semua bisa melakukan pengampunan terhadap pelaku aborsi, karena para imam tertentu yang dapat mendapat mandat atau tugas dari Bapak Uskup yang diperbolehkan mengampuni dosa atas tindakan aborsi. Lalu ensiklik Evangelium Vitae 99. Dalam kesempatan jubileum luar biasa kerahiman pada tahun 2015, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa melalui sakramen tobat diizinkan untuk melepaskan sanksi ekskomunikasi atas tindakan aborsi yang sebelum wewenangnya itu hanya dikhususkan bagi para imam tertentu yang diberikan mandat tersebut oleh uskupnya. Jadi, dalam ensiklik Evangelium ini, Bapak Uskup hanya bisa menerimakan pengampunan kepada para pelaku aborsi. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan pastoral.
Ketika ada aborsi, maka juga ada pelayanan pastoral yang mencegah terjadinya aborsi. Dan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pastoral aborsi, konsientisasi martabat hidup manusia, pendidikan masyarakat, tanggung jawab bersama, dan lembaga bantuan. Nah, pastoral aborsi sendiri dibagi menjadi 2, yakni pendidikan seksualitas dan membangun sebuah jaringan. Pendidikan seksualitas ini yaitu menyangkut semua pendidikan, yaitu pada usia dini. Seharusnya sudah ditekankan untuk mengikuti pendidikan seksualitas, karena pendidikan seksualitas ini bukanlah hal yang tabu lagi bagi seorang anak. Karena ini harus dididik dari keluarga sendiri. Sehingga anak tersebut ketika tumbuh dan berkembang, dia sudah mempunyai pikiran yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan seperti aborsi. Yang kedua adalah membentuk sebuah jaringan. Membentuk sebuah jaringan ini dilakukan dari tahap ke tahap, yaitu yang pertama yaitu memberikan penyuluhan. Selain pendidikan yang diberikan pada masyarakat, pada keluarga, penyuluhan juga sangat penting untuk diberikan kepada semua yang mengalami bahaya seperti aborsi. Penyuluhan ini dibicarakan mengenai soal aborsi, namun tidak bisa berupa anjuran makanan yang sehat yang dapat membentuk sebuah kesehatan. Yang kedua adalah pendampingan. Selain pendidikan, penyuluhan masyarakat khususnya remaja juga memerlukan pendampingan, perhatian dan juga kedekatan yang diberikan secara terus-menerus membuat orang bisa terbuka. Ketika pendampingan ini diberikan kepada remaja yang mengalami korban aborsi, maka mereka juga akan terbuka membicarakan persoalan apa yang sedang dialaminya. Kemudian yaitu wadah penampungan. Wadah penampungan ini yang dimaksud adalah tempat bagi mereka yang mengalami aborsi. Jadi di zaman sekarang ini wadah penampungan itu sangat kecil dan tidak ada yang mau menerimanya karena mereka merasa malu dan merasa mereka tidak layak lagi sebagai manusia yang sempurna karena sudah melakukan korban pembunuhan seperti aborsi. Tetapi seharusnya wadah ini sangat diperlukan karena banyak dari remaja yang saat ini melakukan aborsi, tetapi mereka bingung mau berbicara kepada siapa, mau membicarakan masalahnya kepada siapa. Nah, dengan adanya wadah penampungan ini, orang bisa membicarakan masalahnya kepada yang dianggap dipercaya dan mampu memberikan solusi yang terbaik. Kemudian ada konsientisasi martabat hidup manusia. Pada ajaran Gereja Katolik sendiri sudah menekankan bahwa martabat hidup manusia adalah martabat yang luhur, karena manusia diciptakan setara dengan kehendak Allah. Tetapi tak seorang pun dapat mengerti martabat hidup manusia ini yang baik. Malahan di dalam aborsi mereka telah membunuh bayi yang ada dalam kandungan. Maka dengan adanya konsientisasi martabat hidup manusia ini, mereka mengerti bahwa martabat hidup manusia adalah martabat hidup yang luhur yang telah dipercayakan Tuhan kepada manusia. Selanjutnya ada pendidikan masyarakat. Di sini gereja tidak boleh acuh tak acuh terhadap masyarakat. Menjadi tugas gereja juga untuk memberi sumbangan yang berarti dalam pembangunan masyarakat pada umumnya. Salah satu hal yang bisa kita tawarkan pada masyarakat umum adalah sikap moral dan bertanggung jawab. Sejak sebelum dipilih menjadi Paus, Bapak Suci Benediktus ke-16 sudah menenggarai adanya diktator relativisme dalam bidang moral, dalam kaitannya dengan moralitas seksual pada umumnya dan aborsi pada khususnya. Relativisme moral ini tampak sekelai
banyak perilaku seksual yang menyimpang dan yang diperbolehkan atau ingin dilegalisasi dengan undang-undang. Nah, di sini meskipun masyarakat sudah mendapatkan pendidikan, jelas tentunya gereja tidak boleh meninggalkan, atau yang tadi sudah saya sebutkan, gereja tidak boleh acuh tak acuh terhadap masyarakatnya. Karena dengan adanya masyarakat atau adanya perilaku masyarakat, gereja juga harus ikut ambil bagian dalam menyelesaikan tugas umatnya, di mana masyarakat itu bukan hanya warga negara, tetapi juga sebagai warga masyarakat. Negara dan masyarakat harus saling keterkaitan satu sama lain dalam pendidikan masyarakatnya. Tidak harus bersekolah, tetapi juga memberikan penyuluhan-penyuluhan itu juga merupakan suatu pendidikan, pengetahuan bagi masyarakat. Apa yang sudah masyarakat temukan itu merupakan suatu pendidikan atau ilmu yang mereka dapatkan. Nah, di sini gereja harus ikut ambil bagian dalam pendidikan masyarakat. Gereja tidak boleh acuh tak acuh. Seperti saya katakan tadi, sikap moral gereja dan tanggung jawab gereja itu merupakan suatu pendidikan yang gereja ajarkan kepada umat, kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab bersama, di mana salah satu ketidakadilan yang terjadi dalam masalah aborsi adalah pandangan aborsi hanyalah masalah perempuan saja. Di sini sering menganggap bahwa aborsi itu merupakan masalah perempuan saja, bukan sumber masalahnya yaitu janin yang ada dalam kandungan. Di sini sering masyarakat menganggap bahwa ketika perempuan melakukan aborsi itu masalah perempuan, karena janin itu kan ada pada perempuan. Nah, itu pandangan itu sangat salah. Mengapa saya katakan salah? Karena itu merupakan tanggung jawab bersama. Ya, memang perempuan yang hamil atau memiliki janin itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi keluarga, suami, orang tua, masyarakat lainnya, umat yang ada di gereja itu merupakan tanggung jawab semua, bukan hanya wanita yang sedang hamil atau wanita atau perempuan yang ada janinnya dalam kandungan. Bukan hanya itu saja, tetapi orang tua, suami terutama ya, atau lelaki yang menghamilkannya. Nah, itu merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya melimpahkan tanggung jawabnya hanya kepada perempuan saja. Mentang-mentang perempuan hanya yang memiliki janin, tetap itu merupakan tanggung jawab perempuan, itu tidak. Ketika kita melakukan aborsi dan orang tua mendukung, keluarga mendukung, suami mendukung, apalagi ibu yang mengandung atau ibu yang sedang hamil itu mendukung. Nah, itu merupakan tindakan yang salah, terkena hukuman seperti yang sudah Tere jelaskan tadi. Itu tidak boleh. Nah, di sini sudah selayaknya kita bertanggung jawab bersama. Bukan hanya ibu yang mengandung atau ibu yang sedang hamil itu yang memiliki tanggung jawab, tetapi kita semua memiliki tanggung jawab. Contohnya umat lain. Bagaimana cara dia bertanggung jawab? Dengan cara mendampingi, memberikan bantuan-bantuan seperti yang Amel katakan tadi, jaringan, seperti penyuluhan. Nah, itu sangat bagus untuk pendidikan masyarakat dan juga salah satu bentuk tanggung jawab yang ada dari umat atau dari masyarakat lain terhadap ibu yang sedang hamil ini tadi. Kemudian selanjutnya yaitu yang lembaga bantuan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa tidak hanya milik perempuan itu saja, tetapi itu milik semuanya. Mengapa saya katakan milik semuanya? Karena lembaga atau masyarakat, negara, dan juga umat yang ada di gereja itu turut memberikan bantuan
Seperti yang dikatakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Apa yang kamu punya itu merupakan kepunyaanku dan bukan itu kepunyaan sendiri. Jadi, gereja ataupun masyarakat harus memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk apapun seperti dukungan, dorongan, itu merupakan juga bantuan terhadap masyarakatnya. Nah, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang telah mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kepunyaannya. Dan ini merupakan kutipan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Perlu kita tekankan ya sekali lagi bahwa gereja ataupun masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada si ibu yang melakukan aborsi ataupun ingin melakukan aborsi. Nah, itu gunanya umat atau masyarakat untuk mendampingi, memberikan dukungan, motivasi, dorongan. Itu merupakan tindakan yang harus dan sudah sewajibnya umat atau masyarakat lakukan. Bukan hanya menjauhkan ketika dia berbuat kesalahan, gereja atau umat itu menjauh. Tidak, gereja itu harus memberikan dukungan, masukan, dorongan terhadap si ibu yang melakukan aborsi ataupun ingin melakukan aborsi. Bukan malah dijauhkan, tetapi harus memberikan pendekatan secara individu, baik untuk kesehatan psikologi si ibu ataupun keluarganya juga. Nah, di sini sangat penting pelayanan pastoral bagi ibu yang melakukan aborsi ataupun yang ingin melakukan aborsi. Baik teman-teman yang terkasih, saat ini akan kami perlihatkan mengenai sedikit operasi yang sungguh sangat mengerikan atas tindakan aborsi yang mengharuskan bayi dalam kandungan harus digugurkan. Berikut adalah cuplikan singkatnya. Bayi yang sudah dalam kandungan itu dipaksa untuk keluar melalui sebuah alat penyedot yang dipaksa hingga sampai keluar dari rahim sang ibu. Sungguh teman-teman, apakah kita bisa merasakan bayi tersebut mungkin menolak meronta untuk tidak dibunuh atau diadakan. Namun apalah daya, bayi tersebut tak punya kekuatan untuk menolak atau untuk melawan hal tersebut, karena alat tersebut sudah harus berusaha mengoyakkan tubuhnya yang mungil, yang tak berdaya. Kucuran darah yang mengalir begitu deras dari vagina sang ibu sungguh merubah hati kita. Sekejam itukah kita sebagai seorang ibu yang tega menguburkan anak kandungnya sendiri, anak yang tak berdosa, yang tak tahu apa-apa, harus menjadi korban keganasan alat-alat medis yang sungguh meremukkan badannya. Sungguh di satu persatu gumpalan darah yang terdiri dari badannya keluar begitu deras akibat sedotan alat-alat yang mengerikan tersebut. Bisa kita saksikan bersama teman-teman yang terkasih. Petugas begitu antusias mengeluarkan anak itu dari rahim sang ibu. Alat tersebut menggerogoti rahim sang ibu hingga
yang keluar hanyalah kumpulan-kumpulan darah akibat dari kumpulan-kumpulan tubuh anak yang masih belum kuat tersebut. Satu persatu organ tubuh keluar. Lihatlah teman-teman. Sungguhkah kita masih memiliki pikiran akan hal tersebut? Sungguhkah kita tega bertindak demikian? Mengapa kita membunuh bayi yang tidak berdosa ini? Apa salahnya? Dan kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup dan menikmati damai sukacita? Untuk berjuang atau bersukacita dalam kehidupan. Seakan ini adalah benar sebuah itu film membaca pendek buku hariannya. mengenai aborsi. Ma, ini buku harianku. Aku bacakan ya, Ma. Hari ini tanggal 2 Juni. Ini pertama kali aku hidup. Mama belum tahu aku masih kecil sekali, seperti tepung sarinya bunga. Sekarang tanggal 19 Juni, aku sudah agak besar, tapi aku belum bisa apa-apa. Mama belum tahu aku ada di rahim mama, tapi aku hidup loh. Aku benar-benar orang. Kalau mama hidup, aku juga hidup. Terus tanggal 25 Juli, wah, jantungku sudah berdetak dan mulutku sekarang terbuka. Nanti kalau aku sudah lahir, aku bisa tertawa. Terus nanti aku akan panggil-panggil mama ya. Tanggal 20 Agustus, hari yang bahagia. Dokter bilang aku ada di bawah hati mama. Pasti mama senang. Senang gak, Ma? Sudah beli nama untukku, Ma. Namaku Menik saja ya, Ma. Sekarang 10 September. Nanti kalau aku lahir, aku bisa lihat bunga. Aku belum pernah lihat bunga. Aku mau lihat mama dulu. Seperti apa ya mamaku ini? 2 Oktober, guguku mulai tumbuh semua. Dan lihat, aku sudah mulai sempurna. Aku ingin tahu mama dengar nggak bunyi jantungku. Duk duk, duk duk, duk duk. Sekarang tanggal 30 Oktober. Aduh, ada apa, Ma? Kok aku merasa sakit sekali? Tolong, aku kok seperti terjekik. Tolong, sakit sekali. Sakit, Ma. Aduh, mati aku, Ma. Kenapa aku dibunuh, Ma? Padahal aku kepingin sekali dipeluk mama. Sebentar saja. Tapi aku tidak dendam, Ma. Jangan marah ya, Ma. Kalau aku akan datang dalam mimpi-mimpi mama. Aku sayang sama mama. Nah, begitu teman-teman yang terkasih, setelah tadi kita melihat cuplikan film atau video di atas, sungguhkah kita tahu bahwa aborsi itu sungguh tidak menghargai harkat martabat manusia, di mana kita sebagai manusia harus mendukung juga proses kelahiran baru, kehidupan baru. Jangan kita pernah menentang kehidupan. Sama seperti ajaran gereja, bahwasanya gereja tetap kekeh untuk melarang aborsi dalam bentuk apapun, karena kita harus menghargainya.
Jangan sampai kita terpengaruh pada dunia ini untuk melakukan hal yang seperti itu. Tidakkah kita sebagai seorang ibu menggugurkan anak kita? Apakah dia bisa menjerit untuk minta tolong? Apakah dia bisa meronta-ronta untuk tidak ingin diaborsi? Oleh karena itu, kita sebagai seorang ibu harus selalu mawas diri, melihat dalam diri kita bahwa lebih baik kita mempertahankan anak kita, apapun itu resikonya, apapun itu yang akan terjadi. Dan gereja sungguh bisa menjadi wadah atau tempat untuk berkeluh kesah para korban aborsi atau para korban yang ingin melakukan aborsi. Jangan sampai gereja justru malah meninggalkan para korban aborsi yang sedang dalam mengalami keterpurukan dalam imannya. Kita sebagai sesama, kita harus saling menguatkan, saling mendukung, mencarikan jalan keluar bersama agar masalah ini cepat terselesaikan dan dapat kita selesaikan bersama. Kehidupan itu penting bagi semua orang. Jadi, jangan sekali-sekali melakukan aborsi, karena itu sungguh tidak memiliki hati nurani. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok aborsi telah selesai melaksanakan atau membahas mengenai aborsi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.